Cuma memang kelemahannya, terutama untuk di tempat yang curah hujan tinggi, terutama di Bogor ini, ketika misalnya muncul bunga, nah itu kemudian hujan, nah itu rontok gitu. Jadi, Hei, Cai, nganggur, Cai. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, Cai. Hai coy, apa kabar coy? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Cai, ketemu gua bersama Yadi Cai di channel Yadi Cai. Oke, Cai, hari ini kedua kali gua ke Sawar Gagrep, Cai. Kemarin buahnya sempat dipanen itu. Jadi gue sampai sini ngebahas ini aja, edukasi aja, Cai. Jadi sistem para-para, keunggulan sistem para-para, terus sistem tralis dan sebagainya, terus penyiraman pakai alat apa gitu, kita bahas di sini, Cai. Oke, Cai. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel gue ya di Cai, karena subscribe itu gratis dan halal, Cai. Oke, Cai, langsung kita cekidot temuin Om Andi. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yadi ya. Jadi saya jelaskan mengenai Sawar Gagrep. Jadi Sawar Gagrep ini merupakan taman edukasi anggur yang berlokasi di Bogor. Ya, jadi ini didedikasikan untuk teman-teman semua penghobi atau siapapun gitu ya yang bergelut di anggur untuk sama-sama belajar di sini. Jadi ini bermula dari awalnya saya untuk mencari literatur anggur yang kelihatannya sulit gitu ya, sulit dan harus mencari literatur dari luar, sehingga muncullah ide untuk membuat taman edukasi ini, sehingga teman-teman pengangguran ya itu juga bisa belajar sama-sama di sini. Konsep yang dibuat di sini, jadi kita berharap ya orang yang datang berkunjung ke Sawarga ini bisa mengambil kesimpulan gitu kan, kira-kira tipe rambatan apa yang akan digunakan di rumahnya atau dimanapun gitu ya, di mana anggur akan dibudidayakan.
Jadi di sini ditanam juga pola rambatan, berbagai jenis rambatan ya. Pertama adalah yang para-para nih sebelah kiri ini. Kemudian yang di sini adalah tipe Y. Kemudian yang di sini adalah tipe T, jadi sistem teralis. Kemudian juga ada yang pakai naungan, kemudian juga ada yang tanpa naungan. Sehingga semuanya tuh bisa belajar di sini. Jadi kalau pakai naungan seperti ini, pakai trellis seperti ini, pakai rambatan seperti para-para seperti itu. Jadi diharapkan nanti masing-masing tuh bisa mengambil kesimpulan. Saya mulai dari ini ya, dari yang tipe Y dulu ya. Ini teralis. Jadi di sini ada teralis tipe Y, kemudian ada teralis tipe T. Jadi ini adalah teralis tipe Y. Jadi di mana bentuknya tuh seperti huruf Y, Kang. Jadi di sini tinggi dari bawah ke atas ini sekitar 1 meter, kemudian dari bawah ke atas ini sekitar 2 meter. Jadi diberikan kawat ke kiri dan ke kanannya. Ini nanti untuk dudukan tersiernya, cabang tersiernya. Sehingga tersier yang sebelah kiri diarahkan ke kiri, kemudian tersier yang sebelah kanan diarahkan ke kanan. Jadi seperti ini nih. Dan ini diberikan ditali ya, ditali supaya nanti tidak goyang. Seperti ini. Sehingga nanti ketika pangkas pembuahan lebih gampang nanti di sini. Di kelebihan tipe Y ini adalah pertama dari sisi penanganan lebih gampang. Dari sisi penanganan lebih gampang karena kita tinggal potes atau bisa kelihatan semuanya. Terserang penyakit, kemudian ketika misalnya kita melakukan pemangkasan dan sebagainya itu lebih mudah dibandingkan dengan yang para-para. Kemudian juga dengan sistem Y ini kita tidak perlu menseleksi tersiernya. Jadi tersiernya bisa ditumbuhkan ke kiri dan ke kanan. Ya, berbeda halnya dengan T, nanti kita akan bahas di yang T. Itu kita harus lakukan seleksi. Ya, cuma memang kekurangannya tipe yang seperti ini penggunaan lahan lebih luas. Ya seperti ini kan kita lihat dari sini jarak sini juga ada sedikit ada celah seperti itu. Jadi ada plus minus lah seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Ya, jadi pembuahan nanti di sekitar sini. Jadi kanan kiri bisa kelihatan buahnya gitu. Ya seperti itu. Misalnya contoh seperti ini nih Kang. Nah ini jadi posisi buah tuh di sini nih seperti ini nih. Jadi posisi buah seperti ini adalah jenis karnival. Ini belum dilakukan penjarangan, masih rapat ya. Jadi posisi buahnya di sini nanti, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini juga sama, kurang lebih di sinilah posisi buahnya. Seperti ini. Nah ini jadi yang yang batang sebelah kanan, buahnya sebelah kanan. Iya, batang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri betul. Seperti itu. Jadi ini sistem teralis juga, tapi sistemnya adalah T. Jadi si tersier ditumbuhkan ke atas. Ini primernya, kemudian sekundernya dibelokkan dan tersier ditumbuhkan ke atas. Nah, berbeda halnya dengan yang sistem Y tadi. Ini hanya satu sisi. Jadi kita bisa bekerja di sebelah sini atau di sebelah sini. Misalnya di sebelah sini ada tembok, nggak ada masalah karena kita bekerja di satu sisi. Kemudian juga nah kelemahannya dibandingkan dengan yang Y tadi, di sini kita harus lakukan seleksi tersier. Jadi tidak semua tersier bisa ditumbuhkan. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada posisi buah di sini, ini nanti akan bertumpukan, sehingga kita harus lakukan seleksi. Misalnya di sini kosong ya, biasanya satu lengan ukurannya. Satu lengan di sini ada, kemudian di sini kosong, kemudian di sini ada seperti ini. Jadi ini ditumbuhkan ke atas. Jadi ketika nanti kita akan lakukan pemangkasan pembuahan, kita potong misalnya di berapa, tergantung metode yang digunakan, mau short spur atau long spur. Khusus untuk trellis ini ya, sistem trellis ini sebaiknya menggunakan short spur. Jadi yang pendek, jadi pemotongan di sini di bat kayak 3 lah, sekitar 2 atau 3. Sehingga nanti tidak terlalu panjang karena kan ruangannya kan terbatas. Beda halnya dengan para kan lebih leluasa. Seperti itu. Jadi memang ada plus minusnya lah.
Cuman yang ini lebih mudah dalam penanganan dan terlihat penjalaran dari tersiernya seperti ini. Kita bisa jadi lebih rapi lah kelihatan seperti itu. Ini juga kan seperti itu. Jadi lebih mudah kita untuk menanganinya. Sama jadi prinsipnya trellis itu kita lebih mudah untuk penanganan. Ya betul. Cuma memang jaraknya kalau trellis itu jaraknya yang pendek gitu ya kan, kita tidak bisa dijalarkan terlalu panjang. Jadi agak sedikit berbeda dengan tipe para-para kan. Para-para kan kita ya seolah-olah bebas gitu untuk dijalarkan. Kalau ini kan ruangannya kan terbatas. Ini dipakai jarak tanam 1,5 nih Kang, 1,5 ya, sekitar 1,5 dari sini ke sini. Kemudian tersier, sekunder juga dipotong sampai berbatasan dengan tanaman ini. Jadi dipotong segini, kemudian kita tumbuhkan tersiernya ke atas. Iya, ada sekitar 7 tersier. Iya, seperti itu. Iya, betul, untuk melakukan pembuahan, kemudian juga pembesaran batang juga bisa lebih cepat. Jadi kita tidak terlalu memforsir tanaman di tahun-tahun pertama. Seperti itu. Jadi memang kita fokus kepada pembuahan dibanding dengan kita terlalu memanjangkan sekundernya. Jadi kita ingin mengoptimalkan pertanamannya. Jadi memang kalau lihat seperti jarak tanam seperti ini, jadi jumlah tanaman per satuan luasnya jadi lebih banyak. Jadi kita buat juga yang terbuka, tujuannya sebenarnya untuk melihat pengaruhnya gimana kalau misalnya kita tanam di daerah di terbuka seperti ini. Kalau ini saya tanam berbagai jenis varian ya. Ini ada Ninel, kemudian ada Transfigurasi, kemudian ada Jupiter, Rijamat, dan Angelica. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan tanpa ini ya, tanpa plastik nih, plastik UV. Untuk melihat aja sebetulnya pengaruhnya seperti apa. Kalau kita lihat di sini, ini daun subur ya, artinya relatif hama dan penyakit bisa dikendalikan dengan penyemprotan dengan menggunakan fungisida ya dan insektisida. Bisa terlihat di sini kan relatif lebih subur. Cuma memang kelemahannya terutama untuk di tempat yang curah hujan tinggi, terutama di Bogor ini, ketika misalnya muncul bunga, nah itu kemudian hujan, nah itu rontok gitu. Jadi agak sulit gitu kalau di daerah yang curah hujannya tinggi tanpa naungan UV, plastik UV. Kalau dari hama penyakit oke sih, nggak ada masalah. Nah ini menggunakan sistem para-para nih Kang. Jadi ini tingginya saya buat 2 meter nih dari bawah. Kalau konstruksi itu sebetulnya pilihan lah banyak ya, bisa pakai baja ringan, kemudian pakai bambu, pakai apalah, terserah itu pilihan semua. Tinggi ini saya buat 2 meter supaya lebih mudah dalam penanganan. Jadi kelebihan dari para-para ini, sistem para-para ya, pertama di bawahnya kita bisa gunakan juga untuk kegiatan lain, misalnya ngopi, untuk ngobrol dan sebagainya. Karena memang berfungsi juga sebagai naungan kan gitu, jadi teduh gitu di bawahnya itu. Kemudian juga lebih fleksibel dalam pemangkasan. Kita bisa lakukan pola potes pucuk, kemudian pemangkasan bertingkat, atau misalnya total pruning seperti ini. Jadi awalnya saya lakukan, nah ini yang Jupiter ini adalah lebih ke kita melihat fruit potensialnya. Jadi lebih leluasa kalau untuk para-para. Jadi walaupun main di long spur gitu yang panjang tidak ada masalah gitu ya, tidak. Berbeda halnya dengan trellis kan ruangannya terbatas. Kalau ini masih bisa kita atur. Bisa lebih fleksibel ya. Oke, pengaturan tadinya untuk ini gimana? Tetap dilakukan atau gimana atau dibiarkan? Ya ini kalau kita lihat di sini nih, ini mungkin terlihat di sini ya. Jadi ini seperti tulang ikan. Jadi ini single cordon dialurkan ke sana, kemudian tersier di kiri ke kanan seperti itu. Kebetulan ini kita sedang melakukan pemangkasan yang kedua ya, ini jenis Ninel. Setelah kemarin sudah berhasil dipanen ya, dipanen seperti itu. Seperti ini juga kalau kita lihat di sini semuanya single cordon, kecuali yang
yang dimana masih ada space ke kiri dan ke kanan, ya kita buat double cordon ya seperti ini. Jadi fleksibel seperti ini. Jadi bisa kita buat single cordon atau double cordon. Masih ada space, kita buat double cordon. Nah itu kelemahannya ini seperti ini, kadang-kadang kita nggak kekontrol, tahu-tahu misalnya tajam itu panjang sekali seperti itu. Kadang-kadang misalnya ada yang dari sini sampai ke sana, jadi memang harus dikontrol seperti itu. Kemudian juga ini kan terlalu rimbun seperti ini juga potensi serangan penyakit juga tinggi, sehingga proses penyemprotan fungisida juga menjadi harus rutin seperti itu. Jadi memang selalu ada plus minus lah. Selalu ada plus minus dari sistem itu, tergantung bagaimana kita yang sesuai dengan kondisi kita seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita mengantisipasinya kan. Jadi kalau pakai ini ya kemungkinan kelembaban kan tinggi kan seperti itu, dan potensi terserang jamur juga tinggi, sehingga kita harus antisipasi itu. Orang kebetulan kita lakukan pelatihan di sini ada dua angkatan ya. Kemudian dilakukan tes gitu kan, tes kebetulan juga ada beberapa yang kita panen juga, beberapa jenis varian, ada Ninel, kemudian ada Dixon, kemudian ada Banana, ada Trans, ada Julian. Itu rata-rata orang sukanya Dixon. Jadi yang favoritnya di sini Dixon gitu. Ya rasanya crispy, kemudian manis, ada asamnya segar gitu ya, asam segar, dan ukuran dompolannya tuh ukuran berinya tuh besar. Jadi memang itu favoritnya Dixon di sini. Selain juga yang lain juga Ninel dompolannya yang bagus. Ya. Nah Jupiter kebetulan kemarin kan belum panen kan, sehingga kita belum bisa bandingkan gitu. Kalau misalnya Jupiter dipanen saat itu mungkin juga dari sisi rasa mungkin nggak akan jauh, nggak akan kalah dengan yang lain. Ya. Jadi rata-rata sih kalau misalnya selama itu mudah untuk ditanam, kemudian genjah ya, terus rasanya enak, itu biasanya yang disukai mungkin itu. Jadi khusus di sawarga ini yang menggunakan sistem para-para adalah tanaman yang kategori lawasan lah, yang genjah. Jadi saya tanam di sini Ninel, kemudian Dixon, Transfigurasi, kemudian ada Akademik, Jupiter, kemudian Julian, Dubois-Keeping, dan Banana. Jadi yang di sini adalah yang lawasan, yang genjah-genjah, yang memang tujuannya adalah untuk sawo buahnya nantinya. Seperti itu. Sedangkan yang menggunakan trellis ya adalah yang relatif lebih sulit untuk dibuahkan seperti itu. Di situ ada long reach seedless, kemudian ada ARA 15 lah sedang ya, kemudian Monroe, ada Felica dan lain-lain. Relatif lebih sulit lah kalau untuk dibuahkan dibandingkan dengan yang di sini kan. Di sini kan lawasan relatif lebih gampang untuk dibuahkan. Ini ada berapa varian ini Om? Kalau saya lihat kemarin ini kurang lebih ada 40-an varian lah sekitaran itu. Jadi termasuk yang di dalam pot itu. Nah ini Kang, satu lagi juga kita juga ada juga sistem dalam pot, sehingga ya betul. Jadi sistem yang ditanam di dalam pot. Jadi tidak hanya misalnya menggunakan sistem rambatan, tapi juga yang sifatnya berdiri sendiri seperti ini. Ya kan kelihatan di sini Dixon kan menggunakan, dan kelihatan sudah berbunga juga seperti itu. Jadi seperti itu. Ini juga kan berbunga. Jadi memang ya semuanya diberikan pilihan gitu. Seperti itu, mau pakai di pot seperti ini caranya, kemudian kalau pakai sistem rambatan seperti itu caranya. Gitu. Kemudian juga kita tanam juga nih beberapa sistem yang lokal nih. Ini Red Master. Ini Red Master fungsinya juga selain nanti untuk pagar juga, ini juga nanti juga bisa juga untuk bahan batang bawah ya, rootstock seperti itu. Selain juga kita ingin memperlihatkan juga bahwa pertumbuhan anggur lokal itu relatif lebih tahan terhadap serangan jamur. Jadi dari kena gempuran hujan pun, kemudian dengan perawatan yang minimal pun juga, pemupukan minimal, kemudian penyemprotan hama minimal pun juga pertumbuhannya bagus seperti itu. Jadi memang seperti ini juga sama nih. Ini red pin nih, Prabu Bestari nih. Jadi kita ingin membandingkan antara yang lokal dengan yang impor, sehingga nanti kan ada pembelajaran di situ, bisa diambil kesimpulan lah seperti itu. Ya eksperimen mini lah, kemudian juga bisa dijadikan juga sebagai prototipe perkebunan mini lah, karena kan di sini jangan bisa dilihat yang pola perkebunan lah seperti itu. Sehingga kan kalau misalnya orang mau mengembunkan anggur ya tinggal
tinggal diperluas saja jangkauannya kan seperti itu. Kalau di sini kan hanya pendek aja, sekitar 12 meter satu lajurnya. Kalau misalnya perkebunan ya tinggal dipanjangkan aja, tapi kan menggunakan sistem yang seperti ini. Kemudian satu lagi kan ada sistem pengairan juga kan. Sistem pengairan juga kita menggunakan sistem drip ya, seperti sistem drip. Ini sistem drip. Jadi seperti ini. Jadi masing-masing bedeng itu ada valve-nya. Jadi ini menggunakan sistem drip yang sudah difabrikasi, sudah dilubangi di sini. Jadi jumlah yang keluar di sini, setiap tetesan di sini hampir sama semuanya. Jadi yang di depan kemudian yang di belakang itu sama semua. Ini tidak, karena memang sudah diatur di pabriknya. Ini dengan jarak sekitar 20 cm. Fungsinya adalah untuk yang dilakukan di sawarga selain untuk penyiraman ya, kita juga lakukan untuk pemupukan juga. Jadi pemupukan selain ada yang dikocor secara manual, juga ada yang kita larutkan di sini. Jadi berfungsi ganda lah untuk penyiraman, kemudian untuk pemupukan juga bisa. Jadi nanti tinggal dilarutkan di tangki seperti itu. Oh, jadi dilarutkan di tangki. Iya, dilarutkan di tangki, kemudian dialirkan ke sini menggunakan selang ini. Jadi ada bantuan pompa. Ya harapannya sebetulnya gini, dengan adanya sawarga Grab ini juga pertama teman-teman semua lebih mudah juga untuk belajar tentang anggur kan. Jadi saya juga berharap sawarga ini juga bisa menjadi tempat belajar bersama-sama gitu kan. Bukan saya yang menjadi gurunya, bukan, tapi saya juga nanti belajar sama-sama dengan teman-teman semua gitu. Jadi saya menyiapkan fasilitas di sini, mudah-mudahan juga pengangguran Indonesia khususnya di Kota Bogor itu bisa lebih maju lah. Karena juga kan kalau kita lihat anggur kan agak sulit ya kalau kita lihat sumber untuk literaturnya kan, sehingga nanti dengan melihat langsung di sini teman-teman bisa lebih cepat pahamnya seperti itu kan. Oke, kemungkinan ini akan jadi pusat kali ya, pusat pendidikan tentang pengangguran bahwa budidaya anggur kali ya. Ya kalau sebagai pusat terlalu jauh lah, mungkin ya, terlalu jauh kan, ini bukan lembaga penelitian juga kan, ini lebih ke ke sesama penghobi lah, kita sama-sama belajar di sini, sharing ilmu. Kebetulan saya siapkan berbagai sistem di sini kan gitu. Jadi tempat sama-sama belajar lah kan, terutama untuk penghobi lah di wilayah Bogor dan sekitarnya seperti itu kan. Tapi tetap ada riset kan? Ada ya, karena memang background saya memang di riset, sehingga juga saya senang untuk otak-atik juga seperti itu kan. Ada risetnya. Iya. Itu selalu tempat riset. Oke Om, thank you Om. Oke, makasih banyak. Warga Grab, Sip. Om, ya. Ya, makasih banyak ya kan. Oke. Ya, assalamualaikum.